Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Putri dengan NIM 2315040059, kelas 6 PIA Forensik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus kekerasan seksual pada anak. Judul kasus yang kami angkat adalah penetapan pengasuh Ponpes di Jepara sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santri. Tahun kejadian itu terjadi di dalam rentang waktu tahun 2025 sampai dengan 2026, tetapi kasus baru terungkap pada tahun 2026 bulan April lalu. Kejadian terjadi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kemudian sumber informasi kami dapat dari Tribratanyes Polri. Kasus ini melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren di Jepara yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Kasus terungkap setelah korban melaporkan dugaan tindakan pelecehan dan persetubuhan yang dilakukan pelaku selama berada di lingkungan pondok pesantren. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan cukup bukti sehingga status pengasuh pondok dinaikkan menjadi tersangka. Korban merupakan santriwati perempuan yang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Korban memiliki hubungan subordinat dengan pelaku karena statusnya sebagai santri yang berada di bawah pengawasan pengasuh pondok. Kemudian pelaku merupakan laki-laki berusia sekitar 60 tahun yang berstatus sebagai pengasuh pondok pesantren. Dalam struktur sosial pesantren, pelaku memiliki posisi otoritas tinggi, dihormati, serta memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari para santri. Posisi tersebut memungkinkan terbentuknya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kemudian modus operandi yang diduga dilakukan pelaku yaitu memanfaatkan kedekatan, kepercayaan, dan otoritas sebagai pengasuh pondok untuk mendekati korban. Pelaku diduga menggunakan relasi kuasa sehingga korban merasa takut, tertekan, atau sulit menolak dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pelaku dapat memanfaatkan ketergantungan korban terhadap figur otoritas serta minimnya pengawasan eksternal. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan korban dalam kasus ini, yaitu faktor lingkungan. Korban tinggal di lingkungan tertutup atau asrama, sehingga pengawasan keluarga terbatas. Kemudian ada relasi kuasa. Di sini terdapat ketimpangan kekuasaan antara pengasuh dan santri. Kemudian ada ketergantungan sosial. Korban mungkin merasa takut kehilangan akses pendidikan atau takut mendapat stigma jika melapor. Kemudian ada pengawasan terbatas. Minimnya sistem pelaporan yang aman di lingkungan pesantren, dan yang terakhir itu ada kerentanan psikologis remaja. Usia remaja cenderung masih rentan terhadap manipulasi figur otoritas. Kemudian kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti trauma psikologis, seperti munculnya rasa takut, syok, dan kehilangan rasa aman, kecemasan dan depresi, post-traumatic stress disorder atau PTSD, berupa mimpi buruk, kilas balik trauma atau ketakutan terhadap situasi tertentu, kemudian perubahan perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, sulit percaya pada orang lain, dan penurunan motivasi belajar. Kemudian ada juga gangguan akademik dan sosial, termasuk penurunan konsentrasi dan hubungan antar personal. Dalam kasus ini, bukti forensik yang dapat digunakan meliputi keterangan korban sebagai alat bukti utama, kemudian ada pisut et repertum untuk melihat kemungkinan tanda kekerasan seksual, kemudian keterangan saksi termasuk pihak pondok atau orang yang mengetahui perubahan perilaku korban, kemudian bukti komunikasi atau digital jika terdapat chat, telepon, atau dokumentasi lain, kemudian ada pemeriksaan psikologis forensik untuk menilai kondisi trauma dan konsistensi kesaksian korban. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan mengenai dugaan kekerasan seksual yang dialami santriwati. Kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan meminta keterangan korban, saksi, serta mengumpulkan bukti yang relevan. Selain aparat kepolisian memungkinkan keterlibatan tenaga medis, psikolog, dan keluarga korban menjadi penting untuk memberikan pendampingan dan memperkuat pembuktian. Kasus ini juga dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal mengenai persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan,
terkait tindak kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Kemudian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana pemaksaan hubungan seksual. Pada tahap berita yang tersedia, kasus ini masih berada dalam fase penetapan tersangka sehingga belum terdapat putusan pengadilan final. Kemudian dari perspektif psikologi forensik, kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku yang memiliki otoritas tinggi di pesantren berpotensi menggunakan kekuasaan untuk mengontrol korban, baik melalui manipulasi psikologis, intimidasi halus, maupun penyalahgunaan kepercayaan. Sedangkan dari sisi korban mungkin mengalami learned helplessness, yaitu kondisi ketika individu merasa tidak memiliki daya untuk melawan karena takut pada konsekuensi sosial atau tekanan lingkungan. Selain itu, korban juga dapat mengalami konflik batin antara rasa hormat terhadap figur agama dengan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Kemudian teori yang relevan dalam kasus ini adalah teori power imbalance atau ketimpangan kekuasaan, dan trauma psikologis yang menjelaskan bagaimana posisi dominan pelaku dapat meningkatkan kerentanan korban terhadap eksploitasi seksual. Kelebihan evaluasi penanganan kasus dalam kasus ini adalah aparat cepat melakukan penyelidikan hingga penetapan tersangka. Kasus mulai mendapatkan perhatian publik sehingga membuka ruang perlindungan korban. Kemudian adanya kemungkinan pendampingan psikologis bagi korban. Kelemahan evaluasi penanganan kasus ini adalah potensi keterlambatan pelaporan akibat relasi kuasa di lingkungan pesantren, memungkinkan korban mengalami stigma sosial. Belum semua lembaga pendidikan memiliki mekanisme perlindungan anak yang kuat. Kemudian rekomendasi intervensi yaitu pendampingan psikologis intensif bagi korban untuk pemulihan trauma, rehabilitasi sosial dan pendidikan agar korban tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan aman, kemudian edukasi keluarga dan lembaga pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual, kemudian penerapan sistem pelaporan aman di pesantren termasuk layanan konseling independen dan pengawasan ketat terhadap figur otoritas di lembaga pendidikan berasrama. Kasus pengasuh pondok pesantren di Jepara menunjukkan bagaimana relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan berasrama dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap santri. Dari perspektif psikologi forensik, korban berada dalam posisi rentan karena adanya dominasi pelaku sebagai figur otoritas. Dampak psikologis yang muncul dapat berlangsung jangka panjang sehingga membutuhkan intervensi profesional. Oleh karena itu, penanganan hukum yang tegas, perlindungan korban, dan sistem pencegahan di lingkungan sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.